Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Penguasa kota Huanfeng berdiri di udara. Sorot matanya tajam menembus lautan. Angin gurun berputar pelan di sekitarnya, membawa suasana penuh ketegangan. Ia akhirnya membuka suara, datar namun tegas. 1 mutiara emas roh darah, 100 miliar pasir kosmik. Apakah ada yang mau? Yuan Xiu dari istana Marquis menyempitkan mata, lalu tersenyum tipis seolah mengejek. 100 miliar, Tuan Huanfeng. Siapa yang akan membeli dengan harga setinggi itu? Suara lain tiba-tiba menggema dari kejauhan, datang dari seorang puncak alam kekacauan primal. 10 miliar masing-masing, aku bisa membeli beberapa. Meski ada respon, penguasa kota Huanfeng hanya menarik napas panjang. Itu bukan hasil yang ia harapkan. Di sisi lain, Lo Feng berdiri diam, memperhatikan dengan hati yang sedikit tenggelam. Harga ini terlalu tinggi, mana mungkin laku? Lo Feng merenung. Misi mutiara emas roh darah bukan hanya soal harta, tapi soal gengsi para marquis tingkat pertama. Mereka bersaing di balik layar, mengeluarkan kekayaan besar demi meningkatkan posisi masing-masing. Tapi berapapun, tidak mungkin mereka habiskan seluruh kekayaan hanya demi beberapa mutiara. Bahkan Sen Agung Biyun saja berhasil meraup 25 mutiara pada gelombang pertama. Dibandingkan itu, 3 atau 5 mutiara terlalu sedikit nilainya. Sambil menghela napas, ia melirik Yuan Xiu yang tersenyum penuh perhitungan. Penguasa kota Huanfeng kembali berbicara. Baiklah, 80 miliar pasir kosmik per buah. Apakah ada yang mau sekarang? Keheningan menyelimuti arena. Tidak ada yang menjawab. Raut wajah Huanfeng mulai menegang. Dengan suara berat ia menambahkan, 60 miliar. Ini harga terendahku. Kalau ada yang tahu nilainya, segera ambil. Kalau tidak, tunggu gelombang berikutnya. Seketika tubuhnya meledak menjadi badai pasir, menghilang tanpa jejak. Semua yang hadir tercengang. Lalu Yuan Xiu melirik ke Lo Feng. Apa benar dia berhasil menjualnya atau hanya sandiwara? Yang lain ikut bergumam. Tidak mungkin dia berpura-pura. Kalau mutiara tak dikirim dalam 10 hari, itu akan berubah menjadi mutiara racun roh darah. Menyimpannya sama saja sia-sia. Satu persatu, para trandensi dan puncak alam kekacauan primal beranjak pergi dengan pikiran masing-masing. Lo Feng sebelum beranjak sempat bertemu pandang dengan Sen Agung Yansu. Senyum dingin tanpa kehangatan tersungging di wajah Yansu. Tatapan itu seperti pisau yang menusuk langsung ke Lo Feng. Mengapa dia menargetkanku? Aku bahkan tidak mengenalnya. Beberapa hari kemudian, di kedalaman Marquis Cuyu, inkarnasi ilahi Marquis menyambut Lo Feng dengan senyum ramah. Saudara Lo He, tubuh sejatiku sedang dalam misi. Bagaimana hasilmu? Lo Feng mengeluarkan 9 mutiara berkilauan. Gelombang pertama letusan bintang roh darah hanya memberiku 9, tapi setidaknya ini hasil yang layak. Mata Cuyu melebar. Yuan Xiu bahkan hanya mendapat 3. Saudara Lo He, kau jauh lebih unggul. Lo Feng tersenyum singkat lalu menggeleng. Namun ada masalah. Sen Agung Yansu, ia tiba-tiba menargetkanku tanpa alasan. Apa mungkin dia punya dendam padamu? Cuyu menggeleng kuat-kuat. Tidak, aku baru saja naik menjadi marquis tingkat pertama. Mustahil aku punya urusan dengan tokoh sebesar itu. Kalau begitu, gumam Lo Feng dengan mata menyimpit. Dialah yang benar-benar ingin menjadikanku musuh. Cuyu menepuk pundaknya, tersenyum meski matanya serius. Apapun yang terjadi, jangan memaksakan diri demi mutiara. Tugasku memang penting, tapi aku masih marquis termuda. Kalaupun aku tertinggal, itu bukan masalah besar. Lo Feng menatapnya lekat. Tetap saja, saudara Cuyu, jangan remehkan tugasmu sendiri. Aku akan lakukan bagianku sebaik mungkin. Keduanya saling mengangguk, lalu Lo Feng beranjak pergi.
Beberapa hari kemudian, Lo Feng duduk di ruang pribadi, membaca laporan intelijen tentang Yanshu. Wajahnya menegang saat membaca teknik cloning yang dimiliki tokoh itu. 2 avatar penuh, 7 avatar lemah. Kekuatannya benar-benar berlipat ganda. Ia mengepalkan tangan. Teknikku, bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, hanya bisa membagi kekuatan. Avatar banyak, tapi kekuatan tetap sama. Sementara Yanshu berbeda. Dia benar-benar menambah kekuatan. Bagaimana mungkin aku menandinginya? Namun tatapannya justru semakin tajam. Baiklah, Yanshu, kalau memang kau ingin menjadikanku target, aku akan melihat sejauh mana kekuatanmu bisa menekan jalanku. Di hutan gelap, penguasa kota angin gurun atau yang dikenal sebagai Huang Feng menghela napas panjang. Aku benar-benar tak bisa menjual satupun mutiara. Sebuah suara halus bergema dari kabut. Aku sudah bilang, 30 miliar pasir kosmik per buah. Berapapun kau bawa, aku akan beli. Sosok samar terbentuk dari kabut, senyumnya misterius. Dengan wajah pahit, penguasa kota angin gurun menyerahkan 12 mutiara. Ini semua yang ku dapat, ambillah. Sosok itu tertawa pelan. Klan kekaisaran dan para bangsawan terlalu pelit. Kau sudah melakukan bagianmu dengan baik. Begitu ia menghilang, penguasa kota angin gurun hanya bisa berdiri termangu. Siapa sebenarnya orang tua ini? Di kediamannya dekat bintang roh darah, Lo Feng duduk bersila. Tubuh sejatinya berada dalam menara bintang, dikelilingi hukum-hukum yang berputar dalam wujud partikel bercahaya. Bentuk 3 dalam 1 masih terlalu sulit bagiku. Namun ia tidak menyerah. Ia membuka kotak batu. 9 mutiara merah pucat masih bersinar lembut di dalamnya. Dari dalam, ia mengeluarkan 1 buah roh kristal primordial. Matanya berkilat. Sekarang atau tidak sama sekali. Ia menggigit buah itu. Rasa keras, getir, lalu hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi muri menyeruak ke jiwanya, menajamkan pikirannya, hingga ia merasa seolah menembus batas dunia. Dalam perjalanan kultivasi, ada saat-saat tertentu ketika pikiran mencapai puncak kejernihan, dan kilatan cahaya spiritual muncul, seakan menyingkap tabir rahasia semesta. Namun, setelah memakan buah roh kristal primordial, Lo Feng merasakan sesuatu yang berbeda. Energi dari buah itu menyehatkan jiwanya, membuat kondisi sempurna dapat dipertahankan terus-menerus. Bukan hanya pemahamannya meningkat pesat, bahkan proses berpikirnya melesat 20 hingga 30 kali lipat lebih cepat. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu. Material dari kumbang sisi emas dan makhluk sempurna dari lapisan kekacauan primal ia tata dengan hati-hati. Tangannya lincah, matanya tajam, setiap goresan dan pembedahan penuh perhitungan. Jika aku dapat benar-benar memahami garis keturunan spiritualitas kehidupan dan tubuh kehidupan, maka membentuk Trinitas bukan lagi mimpi yang jauh. Namun, ia tahu betul bahwa sekedar mengandalkan akumulasi di puncak alam kekacauan primal tidak akan cukup. Jalan menuju kesempurnaan terlalu panjang dan setiap langkah penuh rintangan. Mungkin aku akan menembus menjadi Raja Dewa terlebih dahulu, katanya. Mata berkilat dengan bayangan tekad. Trinitas itu sulit, sama sulitnya dengan menguasai cabang lengkap dari Dao besar. Di tanah sumber, di dalam ruang khusus alam semesta asli, inkarnasi kekuatan ilahi Lo Feng duduk bersila. Ia menatap lurus pada wujud Dao agung asal kehidupan yang utuh. Dao itu terus berganti rupa. Kadang tampak seekor naga raksasa dengan 24 cakar yang meliuk di langit. Kadang menjelma menjadi sungai abadi yang mengalir menembus ruang dan waktu. Sesekali ia berubah menjadi tubuh dewa agung tanpa batas, lalu menjadi asal muasal kehidupan tak terhitung jumlahnya, bahkan menjadi konsep kehidupan itu sendiri.
Trinitas, gumam Lofeng dalam hati. Ia teringat catatan mendetail dari kitab bentuk kehidupan 8 kesengsaraan, khususnya bab tubuh kehidupan yang membahas bencana pertama. Pemahaman itu terasa begitu dekat, hampir bisa diraih, tetapi tetap kabur bagai cahaya yang terhalang kabut tipis. Sementara itu, di ruang lain dalam menara bintang, Morosa masih berkultivasi dalam diam. Sejak menyerap bangkai kumbang sisi emas, ia benar-benar menenggelamkan diri dalam proses pencernaan. Kini wujud aslinya kembali terlihat. Sosok tinggi berkulit putih, rupawan dengan pesona alami yang menggoda. Aura jalan kehancuran terpancar jelas dari dirinya tanpa disembunyikan. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, fluktuasi energi mengerikan meledak, menyebar ke segala arah. Dengan alami, tubuhnya mulai berubah, berevolusi melampaui alam kekacauan primal menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Aku berhasil. Matanya terbuka penuh cahaya kegembiraan. Menjadi Raja Dewa bukan sekedar kenaikan tingkat. Ini metamorfosis sejati. Ia dapat merasakan ranah dalam dirinya. Inti sejati binatang sektor mengalami transformasi fundamental. Alam itu kini memiliki bentuk embrio dari wujud akhirnya. 60 era sejak aku tiba di tanah asal, dan kini aku sudah melangkah ke tingkat ini, semua berkat bangkai kumbang sisi emas. Morosa tersenyum penuh rasa puas. Sosok lain muncul di sampingnya. Lofeng segera merasakan perubahan besar yang terjadi. Apakah kau sudah berhasil? Tanya Lofeng sambil menatap Morosa dengan sorot penuh penilaian. Ya Tuan, aku telah menjadi Raja Dewa. Morosa terkekeh, matanya berkilat penuh semangat. Semua berkat hadiah dari Tuan. Lofeng mengangguk ringan. Efeknya memang sangat baik, ujarnya. Morosa sangat bersemangat. Tuan, setelah menjadi Raja Dewa, ranah dalam tubuhku kinilah mencapai bentuk embrio dari wujud akhirnya. Aku telah memperoleh banyak kemampuan baru. Misalnya, aku kini dapat menggunakan teknik pembunuhan kutukan. Selama aku pernah melihat musuh sekali saja, aku dapat mengutuk mereka hingga hancur. Avatar mereka akan mati, memaksa mereka bereinkarnasi. Mayoritas Raja Dewa tingkat awal tak akan mampu bertahan. Lofeng tertegun. Ia tahu betul dao kehancuran memang memiliki metode kutukan yang menakutkan. Morosa mengangguk penuh keyakinan. Bukan hanya itu, aku bisa menyembunyikan avatar, berubah ribuan rupa, menyerang tanpa diketahui identitasku. Tuan, apakah kau ingin aku segera bergerak? Dengan teknik ini, aku bisa menimbulkan kekacauan tanpa seorang pun tahu bahwa akulah pelakunya. Lofeng menggeleng. Jangan gegabah, Morosa. Kau memang telah menjadi Raja Dewa, tapi hanya di tingkat awal. Di tanah asal ada banyak makhluk yang jauh lebih kuat. Bahkan 2 negara kuno memiliki metode untuk melacak kausalitas dan jejak ruang waktu. Jangan berpikir kau bisa sembunyi sempurna. Morosa terdiam lalu menunduk. Dimengerti, aku hanya terlalu bersemangat. Lofeng menatapnya dalam-dalam. Ingat, bahkan jika suatu hari kau mencapai puncak binatang sektor, kau tetap membutuhkan izinku sebelum bertindak. Baiklah Tuan, Morosa membungkuk patuh. Sekarang tunjukkan padaku dao kehancuran yang telah kau kuasai. Ledakan energi hitam mendadak memenuhi ruang. Lubang hitam raksasa muncul di hadapan Lofeng, dikelilingi pola rahasia tak terhitung jumlahnya. Informasi tentang kehancuran mengalir deras membanjiri kesadarannya. Apakah kau sudah menguasai ke-6 cabang dao kehancuran? Lofeng hampir tak percaya. Ya, jawab Morosa tenang. Saat wilayahku bertransformasi, ke-6 cabang berkembang bersamaan. Itu terjadi secara alami. Lofeng terdiam, matanya penuh keterkejutan. Ia sendiri masih berjuang memahami 1 cabang saja, sementara pelayannya telah menguasai 6 sekaligus. 6 cabang itu baru fondasi, kata Morosa santai. Yang sulit adalah menyatukan mereka. Untuk itu aku butuh lebih banyak makanan, atau perkembanganku akan lambat.
Lo Feng menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. Ranah yang kau bentuk terlalu sempurna, jauh melampaui Trinitas, bahkan melampaui dunia 10 arah. Benar kata guru, mempelajari bentuk-bentuk dunia kehidupan yang lebih maju, membuat bentuk sederhana menjadi lebih mudah dipahami. Murosa pada awalnya menerima tugas dengan sabar, mengungkapkan misteri asal-muasal kehancuran tanpa mengeluh. Namun seiring waktu berjalan, ia mulai heran sendiri. Sudah berapa lama aku mempertunjukkan ini? 30.000 hari. Mengapa tuanku belum juga mengizinkan aku beristirahat? Gumamnya dengan sedikit kekesalan. Akhirnya, tak kuasa menahan diri, Murosa memberanikan diri berbicara. Tuan, bolehkah saya berhenti sekarang? Di sisi lain, Lo Feng dikelilingi kekuatan ilahi yang berputar tanpa henti. Ia menatap ke 6 cabang asal kehancuran yang kini menyerupai lubang hitam gelap. Senyumnya samar saat menanggapi. Sudah selama itu, dan kau masih tidak sabar dengan kultivasiku. Murosa hanya bisa terdiam, tidak berani menjawab. Sementara itu, Lo Feng terus menyelami misteri 6 cabang kehancuran yang menopang semesta. Pemahamannya kian dalam, hingga ia samar-samar menyadari bahwa 2 cabang dapat berpadu menjadi sepasang, lalu membentuk fondasi yang stabil. Fondasi 3 serangkai yang menstabilkan dunia, bisiknya pelan. Ia pun mengiris partikel dari bangkai kumbang sisi emas. Dalam setiap partikel, 9 partikel kecil berputar membentuk 3 kelompok, masing-masing menyatu dengan harmoni yang aneh. Kesamaan pola ini dengan fondasi Murosa membuat Lo Feng semakin yakin. Mengikuti intuisinya, ia berulang kali mencoba membentuk sosok Trinitas. Berkat buah roh kristal primordial yang membuat pikirannya selalu jernih, setiap percikan inspirasi mampu ia tangkap. Meski berkali-kali gagal, setiap kegagalan memberinya pengalaman yang berharga. Sampai akhirnya, dengan sekali lambaian, kekuatan suci Lo Feng membentuk 3 partikel yang saling bercampur, kokoh seperti tripod, namun di dalamnya tersimpan inti yang saling bertautan. Pola rahasia berkilauan di kedalaman partikel, memuat esensi kehidupan sekaligus kehancuran. Akhirnya berhasil. Lo Feng tersenyum lega. Tuan, apakah Anda sudah berhasil? Murosa ikut merasakan kegembiraan yang memancar dari tuannya. Kita buktikan dulu, jawab Lo Feng. Ia menciptakan jutaan partikel lalu miliaran hingga mencapai jumlah mengerikan. Partikel-partikel itu menyatu 3/3, membentuk 36 miliar entitas. Partikel yang menyatu itu bergabung, menciptakan sebuah sungai hitam raksasa yang mengalir di hadapan Lo Feng. Aura yang terpancar membuat tubuhnya sendiri bergetar. Hanya satu sungai hitam, tapi kekuatannya melampaui banyak praktisi puncak alam kekacauan primal. Ia terus melangkah lebih jauh. Ratusan juta partikel ia padukan. Sungai hitam demi sungai hitam bermunculan, hingga jumlahnya mencapai 100 miliar. Namun Lo Feng segera menyadari beban besar yang menekan jiwanya. Meski tubuh ilahinya sempurna dan kehendak spiritualnya setara dengan Raja Dewa tingkat tinggi, mengendalikan jumlah sebesar itu tetap menguras setengah kekuatan. Dengan tubuh ini, aku sudah mendekati batas, gumam Lo Feng. Murosa terdiam kaku, menatap Lo Feng yang auranya kini melampaui nalar. Aturan-aturan kosmik di sekitar mereka seolah tunduk, menjadikan Lo Feng pusat segalanya. Padahal ia belum menguasai satupun cabang dao besar, namun kekuatan fisiknya saja sudah cukup mengguncang alam. Apakah ini benar-benar trandensi alam kekacauan primal? Murosa bergidik. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bakat alami binatang sektor tak berarti jika dibandingkan dengan keberadaan seperti tuannya. Lo Feng menghela napas panjang. Keadaan Trinitasku ini akan kusebut sebagai wujud sungai hitam. Setiap sungai hitam memiliki spiritualitas kehidupan yang kuat, bahkan mampu berdiri sendiri, seolah-olah Lo Feng memiliki teknik cloning alami, 100 miliar avatar jika ia menghendaki. Namun ia tahu membagi kekuatan akan melemahkan. Jika semua menyatu, sungai-sungai itu menjadi benteng tak tergoyahkan. Jika terpisah, musuh bisa memusnahkannya dengan
mudah. Tak berhenti di sana, Lefeng menciptakan sebuah dunia hitam dari sungai hitam, sebuah dimensi mandiri yang sanggup menolak kausalitas. Dengan bentuk ini, aku bahkan bisa membangun duniaku sendiri. Dua avatarnya pun ia lepaskan, satu menuju ibu kota Chu, satu lagi ke kota Huyang. Masing-masing avatar berisi 100 juta sungai hitam. Kekuatannya tak kalah dari praktisi Raja Dewa tingkat awal. Di kota Huyang, Lefeng berdiri di pavilion rumah penguasa kota. Angin malam berhembus membawa bisikan penuh keyakinan. Mulai saat ini, aku sudah benar-benar berdiri di ambang dunia para Raja Dewa. Membagongkan.